Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya podcast ini ada, karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, ada banyak cerita yang sudah gue angkat tentang kehidupan berkeluarga di beberapa episode sebelumnya. Dan seperti yang gue bilang kalau semua juga, karena sebenarnya masalah keluarga tuh banyak banget macamnya. Kenapa gue tertarik banget mengangkat juga masalah keluarga kembali di episode kali ini? Karena memang cerita-cerita tentang kehidupan keluarga tuh relate banget sama kehidupan kita hari-hari. Pertama itu. Kedua, gue pengen banget banyak orang tersadarkan, banyak orang tergerak hatinya, banyak orang yang harus bangkit dari segala macam keterpurukan yang dialaminya. Dan itu harapan gue dengan adanya podcast ini. Nah, di episode kali ini ada tamu podcast gue yang akan bercerita tentang perjuangannya untuk mendapatkan keturunan, berobat kesana kemari, akhirnya hamil terus keguguran, long distance sama keluarganya dan sama suaminya gitu. Dan itu sekelumit atau sedikit masalah yang dia alamin selain masalah psikis atau juga masalah kesehatan lainnya yang mungkin masih dihadapin. Cerita tentang orang-orang yang mungkin belum mendapatkan keturunan tuh versinya banyak banget. Tapi kenapa akhirnya gue pengen mengangkat lagi tentang ini? Karena memang sebenarnya mungkin di luar sana ada banyak orang-orang yang udah mulai putus asa, udah mulai stres, udah mulai menyerah dengan keadaan karena mungkin udah deh, gue udah capek deh, gue udah malas gitu. Sementara Tuhan masih memberi lo umur yang itu artinya lo masih bisa berusaha, lo masih bisa berbuat lebih untuk kehidupan lo. Itu menurut gue. Nah, mudah-mudahan di minggu ini cerita ini bisa menginspirasi lo. Ada Teh Ina yang akan bercerita tentang kisahnya ke kita semua di episode kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat gue dan buat lo semua. Kita akan telepon lo, Teh Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Teh Ina sehat Teh? Alhamdulillah Oh, sehat. alhamdulillah. Iya, akhirnya bisa nelfon ya. Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Eh, kayak suara lagi nggak enak Teh, sakit kah? Enggak kan ya? Enggak kok. Enggak, kesibukan ibu-ibu rumah tangga di hari libur ya. Iya. Oke, Ya, Teh Ina terima sehat. kasih sebelumnya udah hadir di podcast gua, udah jadi tamu eh, untuk berbagi cerita ke banyak orang hari ini. Hmm. Tadi gue di awal di depan gue udah ngobrolin juga tentang gimana sebenarnya tiap rumah tangga itu sekali lagi banyak apa ya, banyak permasalahan yang mungkin nggak semua orang ngalami hal yang sama Teh ya. Ada orang-orang Mm-mm. yang mungkin ya hidupnya mulus-mulus aja kelihatannya, tapi sebenarnya Mm-mm. di dalamnya juga nggak. Happy aja gitu. Karena kan nggak semua orang bisa cerita kan Teh, ada yang ditahan, diselesaikan sendiri gitu, ada dengan keluarga gitu. Dan di beberapa podcast gue sebelumnya juga Teh kan ada banyak banget nih permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat orang lain sih gitu. Dan akhirnya gue ketemu elu yang kita cerita belum jadi-jadi. Sorry, sorry. Dan akhirnya bisa, mudah-mudahan bisa ngobrol banyak sama lu di hari ini Teh ya. Iya, sip, sip. Ini juga tuh gue sebenarnya beberapa minggu belakangan juga dan juga hampir mungkin sebulan terakhir sih banyak ngobrol dengan teman-teman yang di kantor juga sebenarnya ada bukan permasalahan sih, lebih ke mungkin Tuhan belum memberi keturunan yang akhirnya kita pengen cerita hari ini Teh, ya. Mm-mm. Salah satunya ya kakak gue juga juga mengalami hal yang sama, dan ternyata kan tiap orang penyelesaiannya beda-beda ya Teh. Nah, mungkin kita cerita hari ini tentang pengalaman lo juga yang sampai hari Mm-mm. ini mungkin Allah mungkin masih memberikan liku-likunya sampai mudah-mudahan akhirnya nanti dapat Amin. ya dapat
ujung yang luar biasa ya Teh ya. Tadi Teh Ina udah berapa Iya, lama sih usia pernikahan lu Teh? 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Dan Tapi dengan catatan catatannya? usia yang sudah tidak muda lagi. Oh got it. Iya iya iya. Dan itu Udah di atas juga tuh empat ya. puluh sekarang. Dan secara kesehatan juga kan sebenarnya berpengaruh Teh ya. Karena Iya, betul ada banget. cerita tentang Bu Resti ya, ibu resiko tinggi ya. Iya, betul Mhm. banget. Bener 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 bener. Nah, Hmm, katanya kamu juga sempet LDR ya Teh ya? Dari itu ya Teh? Dari usia 5 tahun pernikahan lu itu ya? Berapa tahun Teh LDR Teh? 3 tahun dari awal pernikahan tuh udah LDR. Heeh, heeh. Tuh. Dan itu akhirnya lu memutuskan untuk pindah Iya, tempat suami. iya karena LDR-nya bukan jarak Mhm. Jakarta Bandung ya yang bisa lewat Deket, tol gitu ya. Dan ini agak jauh ya. jauh banget. Teman-temanku yang udah pada kesini pada bilang gini, Jauh tuh banget. gue udah tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, kok nggak nyampe-nyampe gitu. Kebanyakan sih kapok kayaknya. Dan itu ternyata mungkin menjadi salah satu pemicu juga kenapa akhirnya mungkin di 3 tahun pertama agak susah juga sih ya dapat keturunan ya kan Iya, ketemu bener karena capek, udah ketemu dalam keadaan capek gitu ya. quality time-nya paling cuman sehari semalam aja sih. Nanti gantian sih, kadang aku yang kesini ke tempat Ke tempat suami, kadang suami. suami yang ke Jakarta. Hmm. Oke Mm-mm. oke. Dan akhirnya ceritanya lo sempet hamil kan Teh ya di ketika udah setelah pindah 3 tahun LDR terus akhirnya lu pindah ke tempat suami. Boleh dong Iya, gimana Teh ceritanya? sebenarnya nggak pas pindah itu langsung hamil, Oh gitu. karena memang karena memang apa ya, aku juga tetap berusaha dari 6 bulan pernikahan sampai sekarang aku nggak pernah berhenti berusaha. Berusahanya itu apa? Ke dokter, Mm-mm. berobat, malah hampir mau inseminasi tapi ya qadarullah ternyata ada beberapa hal yang memang mengharuskan aku untuk menunda itu gitu sampai sekarang. Mm-mm. Jadi Mm-mm. terus waktu itu bulan April 2020 pas pandemi itu awal-awal Mm-mm. pandemi banget pindah ke Suami. ikut suami. Mm-mm. Tapi aku tetap berobat dengan ya bukan mengabaikan pandemi juga ya, Iya. dengan tetap protokol kesehatan lah, Mm-mm. keluar kota mau kemana itu kata orang no di Dijabanin sono ya. samperin tuh dokter itu samperin pokoknya. Dan alhamdulillah waktu itu April ke November berapa bulan tuh, awal November telat Oh haid. sempet ya. Mm-mm. uh Tapi ya seperti itu. Jadi mungkin karena resiko tinggi juga ya, karena udah Mm-mm. usia gitu. Jadi Mm-mm. dia tuh eh, pas udah telat gitu 2 minggu, 1 minggu kemudian tuh kayak udah ngeflek ngeflek gitu Oh, memang darah dari banyak. awal kehamilannya udah Mm-mm. Udah bermasalah padahal mungkin orang bilang gini, kamu kerjanya kamu habis ngapain gitu. Oh, saya Heeh. sehat-sehat aja dan dokter nggak sampai kemarin di kuret itu nggak bilang Oke oke. masih banyak Itu usia berapa balik banyak faktor. kehamilannya akhirnya eh lu? Mau menginjak 2 bulan. Mhm. Masih awal Iya, banget jadi susah untuk mendeteksi kata dokter. betul betul. Itu juga kan maksudnya Apa aja. cita-cita lo banget kan, keinginan banget kan ketika pindah ikut suami Iya. dan pengen hamil dan akhirnya alhamdulillah bisa isi, ternyata Iya hamil ternyata. lagi gitu ya. Iya, Aduh luar sedih banget kalau ingat. biasa. Malam itu tuh sebenarnya Gimana kejadiannya tuh? eh jadi malam itu tuh eh jadi aku tuh udah bed rest selama 2 minggu Oh gitu. dari Dari cerita itu ya. ke dokter yang pertama kali itu pas udah pendarahan. Itu Mhm. 2 minggu, malam minggunya itu
suaminya temen aku tuh kecelakaan. Oke. Itu aku sedih banget ya, terus langsung aduh ya Allah aku nggak bisa ke rumahnya gitu karena lagi bed rest. Iya, iya. Terus nggak lama, memang kan bed rest tuh nggak enak banget ya, tiba-tiba punggung sakit, pokoknya perut Mhm, udah nggak karu-karuan lah mhm, sakit gitu. mhm, mhm, Tiba-tiba jam 1 malam tuh udah masuk hari Minggu ya, eh mules gitu, kok mules kayak mau BAB gitu. mhm, mhm. Ah, pengen pipis juga pengen pipis banget. Terus akhirnya ngebangunin suami, apa namanya, minta ke kamar mandi. Padahal kan udah disediain spot gitu. Di Nggak kamar. mau, udah Mhm. beli kata aku. Oh, Terus akhirnya ke dari kamar mandi. kamar mandi. Heeh. Ke kamar mandi, mau mau pipis, mau pipis dulu kata aku tuh. Mhm, mhm. Tapi nggak mau di WC-nya, nggak mau di Nggak mau di klosetnya, mau di kloset. bawah. Loh kenapa? Nggak mau di bawah aja kata aku tuh. Ya udah nggak apa-apa, ditemenin sama suami gitu, ditungguin kan takut Heeh, jatuh gitu ya. heeh. Aku pipis tuh, ternyata ya itulah keluar Mmm, gumpalan-gumpalan itu, Astagfirullahaladzim. sama ada kayak kantong kehamilannya udah pecah. Heeh, heeh. Oh ya Allah. Histeris dong pasti Teh ya? Nangis jadi Ya Allah. sambil teriak-teriak kayak orang gila. Iya, iya. Gue bisa ngerti sih Bilang ini gini, sih. anak gue nggak mau itu anakku. Langsung dipeluk sama suami aku, terus dia bilang itu anak AA juga, kita harus ikhlas. Iya tapi ini anak gue, udah mukul-mukulin suami gitu, udah kayak orang nggak sadar. Iya. Pokoknya aku nggak mau lihat itu, nggak mau kata aku gitu. Pokoknya nggak mau kayak gitu ibarat. Ya, ya udah akhirnya suami ngajak istirahat lah. Iya, iya. Kita mau ke dokter juga bingung, soalnya kan pandemi ya, takut gitu. Pas waktu itu November kan lagi gila-gilanya pandemi. Mhm, Aku nggak mau ke dokter, aku mau diem aja di rumah gitu kan. Terus ini gimana? mhm. Ya udah akhirnya suami ngubungin bidan, temennya itu ada yang bidan. Kita ke sana besoknya dicek, terus tetap kata bidannya harus ke dokter mbak, soalnya ini udah takutnya ada yang masih tersisa di dalam. Iya, betul, Ya betul. udah besoknya ke dokter, dikuret gitu ceritanya. Gue Gitulah. jadi kuci rambai Teh. Waktu itu gue bisa ngerasain apa yang lu dan laki lu rasain juga gitu kan. Ya Karena mesti kita udah usaha. iya, 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 iya. Setelah itu gimana Teh? Setelah Setelah akhirnya. itu eh, ya setiap telat haid pasti trauma, Mhm. takut 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 bakal kayak gitu lagi. oh, Ya terus terus kayak ya Allah ini berharap telat, tapi gimana gagal ya nggak banget apa-apa ya. bagus, Mhm, aku nggak mau kalau kayak gitu udah bilang gitu, jadi takut malah jatuhnya. Cuman setelah 6 bulan berselang udah mhm. nggak takut lagi lah, karena memang udah nggak telat-telat gitu. Terus akhirnya mulai lagi bangkit lagi, Mhm, mhm, mhm. Gila itu. cari alternatif lagi. Mhm. Yang kemarin bahkan setelah keguguran itu masih dalam, habis dikuret itu langsung balik lagi ke tempat alternatif aku yang di Jogja gitu. Adalah Oh, pokoknya, mhm, mhm, mhm. tapi setelah itu nggak ada sih. Mungkin ya hanya sekali itu mungkin ya, cocoknya atau gimana atau khasiatnya apa Mungkin gimana. Sebenarnya sih nggak diapa-apain juga, cuman di mungkin di totok saraf aja, oh, udah oke, oke. nggak dimacem-macemin, Mhm, diapain. mhm. Masih dalam syariat Islam lah, Iya, iya. bukan hal-hal yang Mungkin emang belum terus waktunya aja kali Teh ya. iya belum waktunya. Terus Mhm, tapi pas abis hamil itu
Pas lagi hamil pun aku ngeh gitu, kok leher aku membesar Hmm, membesar sebelah kanan. Terus aku pikir, hmm, searching-searching ternyata, oh ini bisa juga faktor kehamilan. Tapi setelah gitu. 6 bulan itu nggak Heeh. ada, kempes gitu, nggak Oh, ada, gitu. tetep aja besar. Oke, oke. Akhirnya berobat ke Berobat dokter. lagi, iya. Jadi leher tuh kayak gondok gitu. Aduh, jangan-jangan ini penyebabnya apa namanya? Keguguran. Keguguran Terus kata aku. Terus kata tapi dokter gimana dicek, tuh? oh, takutnya kan hipertiroid atau Iya, hipotiroid iya, ya. iya, iya. Aku udah berapa kali cek, setiap 3 bulan sekali itu cek. eh Ternyata aku tuh normal hormonnya. Terus penyebab Jadi bengkaknya kenapa? dibilangnya nodul tiroid. Oh, Jadi ada gitu. benjolan dan itu memang ya kelainan aja. Nggak tahu kenapa, katanya sih autoimun gitu. Aduh, Oh, udah pusing kan. tapi nggak Tiap berpengaruh terhadap apa? eh Belum tahu. oh, nggak tahu juga. Sampai sekarang pun belum tahu. Jadi dokter yang di tempat aku tuh aku tuh tiap sebulan sekali ketemu dokter, setiap sebulan sekali dipantau sama dokter. Ya Mm-mm. ada keluhan-keluhan lain gitu yang menyertai ya. Dada Mm-mm. sakit. Kok berobat di sini nggak ada ujung pangkalnya gitu. Akhirnya Mm-mm. baliklah orang tua nyuruh, udah berobat di Jakarta. Pas di Iya. Jakarta cek lab semua. Ternyata ada lagi, ternyata bukan cuman leher doang, ada ibaratnya pemeran utamanya lah, Oh, gitu. faal. Jadi faal hati. Gue tuh 3 kali lipat dari orang normal. Misalnya orang normal 100, aku tuh Ah, 300. oh, gitu. Iya, ternyata Oke. setelah di cek lab itu hati aku tuh fatty liver, Fatty liver namanya. Mm-mm. penuh dengan lemak gitu. Oh, gitu. Dan itu bukan karena makanan yang sekarang, karena aku pikir tuh aku tuh makan bener loh, maksudnya yang Iya, fresh, iya, aku iya. masak sendiri, pokoknya healthy food banget lah di sini. Mm-mm, Nggak mm-mm, mm-mm. pengawet-pengawet, ternyata ya sama di Jakarta aku eh, ke lembur-lembur makan mie, tongseng, seafood, enggak seafood apa tuh, kalau seafood mah di sini, cuman waktu di sana tuh Oke, oke. terus Mie instan gitu. tongseng, pizza, pokoknya yang instan-instan deh, Mm-mm. apalah yang makanan siap saji Jepang tuh yang itu, Mm-mm, itu. mm-mm. Pokoknya kan kita ya Yang yang gampang mudah didapat aja ya. ya, yang gampang. Tapi ternyata terus aku Efeknya ya. jarang olahraga, termasuk nggak pernah, malah beda banget sama suami yang memang dia mah atlet. Aku mah Oh, gitu. boro-boro gitu ya. Nah itu ternyata efeknya di masa tua. Oke. Ya, enggak tua-tua banget sih maksudnya. Oh ya Allah, umur segini gue udah Iya, dapet iya. ini Mm. gitu kan. Terus Mm-mm. ternyata pasnya aku balik lagi tuh karena kalau berobat di Jakarta kan capek ya, jauh gitu. Betul, Terus betul. akhirnya balik lagi ke dokter yang itu. Wah, kok begitu ya? Dia malah heran. Terus Gimana sih? di USG lah. Di USG. Ya udah di USG, Bu. Dan Ada lagi yang nggak lain. cuman hati doang. Jadi USG hepatologi, jadi hati semua sama empedu. Ternyata di empedu aku banyak banget batu, batu empedu. Ini Bu yang bikin sakit Oh, itu rupanya. yang bikin sakit ternyata. Betul, betul, betul. Pernah Jadi aku dengar tuh kan kalau batu empedu bikin sakit banget. langsung dia bilang ini, dok saya berobat, saya pengen punya Turun anak gitu. gitu. Ah, Kenapa jadi banyak gini? Otomatis kan kayak gini bikin kita ngedrop ya, maksudnya. iya, iya, iya. Kenapa jadi banyak apa namanya, penghambat gitu. Heeh, heeh, heeh. Jadi si batu itu nggak cuma satu, Bu, ini banyak, harus dioperasi. Ibu Astagfirullahaladzim. siap, dia bilang gitu. Ya dia sih memang, kita udah banyak sharing ya, jadi dia tahu aku tuh memang pengen sehat dulu lah, karena kan Iya. nggak mungkin kalau kita tiap hari minum obat itu bisa Hamil. Iya, hamil. Kan betul, nggak betul. boleh ya Iya, kan. betul. Kata dokter, iya sabar ya Bu, cobaan itu datang tanpa Betul. kita duga-duga. Benar. Aku pas Januari tahun kemarin, tahun ini 2022, Mm-mm. ngedrop, ngedropnya karena
setelah 1 tahun berobat, aku dari 2021 tuh berobat gitu ya, leher gitu, nggak ada perubahan. Ternyata yang aku terima tuh kayak gini gitu kan. Padahal aku suka mikir, ya Allah, kenapa ya orang-orang mudah gitu, dengan mudahnya gitu ya. Kalau misalnya, ya amit-amit ya suka ada anak bayi yang Bang. ditelantarkan, Iya. sedangkan aku udah kayak jungkir balik. Ke dokter mana aja aku ikutin loh. Di Jakarta, kata orang di rumah sakit ini, aku ke sana, mahal, aku jabanin. Udah habis berapa ya kalau sampai ke rumah sakit yang di depan kantor itu, Iya, iya. yang pakai bukan yang BPJS-nya, yang Iya, iya. swastanya, aku udah pokoknya kalau dihitung-hitung lah, udahlah, udah habis, nggak tahu mobil kali. Iya. Terus akhirnya setelah itu kan dokternya, mungkin dokternya juga merasakan ya, karena dokter masih muda juga, merasakan apa yang aku rasakan, jadi eh, dia akhirnya menunda operasi. Tuh, Oh. udah nggak usah dioperasi Bu, saya coba dulu pakai obat. Terus juga Ibu dari mulai sekarang harus diet, diet, diet apa dok? Diet ini apa? Pokoknya bener-bener diet, nggak boleh makan goreng-gorengan, ayam-ayamnya, bukan ayam kampung. Pokoknya seafood pun nggak boleh. Oh. Singkat cerita, diet lah sampai turun 7 kilo. Oh. Di USG lagi, Oh. alhamdulillah sekarang udah sembuh. Hatinya pun udah sehat. Ya Allah, alhamdulillah. Itu baik banget. Sekarang tinggal ngeberesin ini aja, yang di leher ternyata ada kista sama ada benjolan, dan itu harus diberesin dulu gitu sebelum. Jadi kemarin itu Agus sempat ke rumah sakit yang agak bagus lah ya, terkenal sama eh, kesuburannya Iya. di Bandung. Iya. Ada profesor di situ, meskipun aku nggak kebagian terus tuh nomor antriannya, jadi ke muridnya gitu. Oh. Nggak habis juga itu, lumayan puluhan juga. Wah. Akhirnya tapi dokternya, lah Bu, kalau ada masalah mending diberesin dulu, soalnya aku udah sebenarnya kemarin itu udah positif juga ya, tapi ternyata keluar jadi kayak keluar pendarahan seperti itu lagi. Jadi harus dicari. Jadi sekarang Penyebabnya. sampai sekarang masih berusaha, nanti Januari mau ditindak si kistanya, disedot kata dokter. Bismillah ya Teh, mudah-mudahan Dan itu rumah sakitnya bukan di sini loh, iya. ada Jawa Tengah. Jadi aku bener-bener bolak-balik ya. bener-bener apa ya, ikhtiar lah ya. Jadi teman-teman yang belum dapat momongan dan usianya masih muda, jangan apa namanya, ikuti saran dokter aja kali ya, biar iya. Selain itu juga banyak olahraga. jangan berkecil hati ngelihat orang muda, karena kan kita bukan lagi lomba lari. Bener. Kalau lomba lari ada finishnya, Bener. kita akan ketemu di finish gitu. Betul. Tapi kalau yang kayak gini, hidup itu bukan lomba lari sih, bukan lomba punya anak. Bener. Bahkan sekarang nih, aku yang pengen adik aku yang dapat yang duluan. bayi. Terus adik ipar aku pada punya bayi. Terus yang terbaru, adik ipar aku punya bayi kembar, cewek cowok. Jadi aku ikut seneng aja gitu. Iya. Nanti aku mau ikut membesarkan lah istilahnya, mau ikut ngasuh gitu aja lah. Dan suami juga dulu sempet gini Mas, sempet kalau tiap haid gitu ya, tiap waktunya, gimana telat nggak, gimana, pokoknya dia pengen banget punya anak. Kalau sekarang udah, iya. Jadi aku tuh dulu sempet kayak stres jadinya gitu karena dia pengen banget gitu. Kalau sekarang udah sekarang yang penting kamu sehat aja gitu. Dan itu ngaruh banget ya. Saya kan jadi nggak banyak tekanan juga kan Teh. Iya, masalahnya gimana ya, mungkin yang nggak bisa disalahin juga, toh dia suka anak kecil, terus pengen juga gitu, pengen punya. Betul. Selain suka memang kan juga tiap orang mau nggak mau memang pengen Iya. gitu. Dan tapi akhirnya dia ngelihat kondisi aku, ya udahlah jadi gitu. Terus dia juga memang
kita berdua itu memang ada kurang-kurangnya lah sedikit Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Kalau hasil dari dokter gitu. Kita tapi tetap berusaha sampai sekarang. Iya, mudah-mudahan ya Teh, mudah-mudahan. Nah, Teh, Iya. setelah lu berobat, setelah akhirnya suami sama lo juga kan udah, tadi juga lu bilang kayak sama-sama ada kekurangan juga gitu. Hmm. Keluarga sebenarnya ada peran ini juga nggak sih? Teh? Misalnya mungkin tekanan keluarga, apalagi kan biasanya perempuan Enggak, kan lebih banyak ini ya. Perempuan tuh lebih banyak, alhamdulillah. enggak ya, enggak. Keluarga aku alhamdulillah Support enggak banget ya. suportif, malah Hmm, mama aku ikut ngedoain. iya. eh Hmm. Orang tua aku ikut ngedoain, sama mertua aku juga sama. Jadi Subhanallah nggak banget ada itu. yang ayo dong buruan, enggak, karena adik-adik aku, Udah pada adik-adik punya juga ya. suami udah pada punya. Malah ponakan-ponakan tuh deket semua sama kita Iya, berdua, alhamdulillah. Alhamdulillah. tiap hari video call gitu. Kadang kalau punya apa mereka lapor. Jadi bahkan ponakan aku tuh yang pertama Mm-mm. kayak punya dua ibu. Oh gitu. Masya Kalau minta Allah. apa-apa sama aku juga sama mamanya gitu. Subhanallah. Sampai sekarang kalau ada PR sekolah, dia nggak ngerti, nanya ke aku, Masya video Allah. call. Bu, ini apa bu? Kata dia gitu. Itulah, jadi aku lebih, Iya, apa ya, lebih mensyukur yang udah aku punya aja. benar, 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 benar. Dan mudah-mudahan Iya, juga orang di luar sana bisa kayak lu ya Teh, maksudnya ketika memang belum dikasih ya legowo sambil berjuang gitu iya, ya, sambil tetap iyalah. berusaha gitu. Jangan berputus asa karena Benar. kan apa namanya, eh, takdir Allah itu sesuai dengan Mm, persangkaan kita kan betul. kepada Allah. Kalau misalnya ya Allah kok tega banget sih gue belum ini gitu kan, Iya, berarti oh gue berarti nggak bisa ya punya, mungkin ya sesuai apa yang kita ucapkan. Tapi iya, kalau iya. ini, oh Mhm. mungkin gue belum lah, nanti Bener. suatu saat nanti gitu. Mungkin sekarang belum waktunya karena gue posisi masih jauh dari orang tua. Kalau di Iya, sini gue bener, bener. lahiran, siapa yang iniin Betul, gitu. betul, betul, betul. Positive thinking banget. Dan itu gue sering banget tuh kayak gitu Teh. Maksudnya sering banget kayak kok gini sih? Oh bener, bener. Yang dapet juga Iya, kayak gitu. malah Bener, gue kejadian setuju. yang itu kan. Bener, gue setuju sama lu. Memang sesuai prasangka kita ya. Dan mungkin sekali lagi tiap orang mungkin udah sering dengar kalimat ini. Kalau Tuhan itu memberi kemampuan sesuai batas kemampuan umatnya kan gitu. Iya, Meskipun terdengar sangat klise, cuman ya emang keadaannya seperti itu ya nggak sih? gue bahkan jadi eh, sempat depresi juga sih, yang Hmm, pas divonis apa, ada batu empedu, harus operasi. Aduh, hmm, kayaknya hmm. udah kayaknya banyak banget sih ini gitu kan. Dan itu sebenarnya bikin Terus tambah drop ya Teh ya. Maksud gue kan gue iya, juga kadang males gini. Kayak misal gue penyakit apa gitu. Kenapa banget males banget medical check up kan ngerasa ntar gue ketemu yang itu, ketemu penyakit yang ini, mesti jaga itu, mesti jaga ini gitu. iya, kalau Dan gue medical nggak, check up kan beda, karena kita mm, kita nggak ada ya keluhan. Kalau aku kan iya, ada keluhan tapi kok nggak tertangani terus gitu, iya dari betul, mana betul, ini. betul, 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 betul. Sementara kalau nggak dicari akarnya juga nanti yang Iya. dituju malah nggak dapet dapet ya Teh ya. Gitu, Tapi gitu, gitu. alhamdulillah sih belum sempat dioperasi, udah sehat. Cuman sekarang kalau bisa sih ya jaga aja makanan Berarti sebenarnya. sekarang diet itu ya, masih masih diet diet itu diet. Enggak, enggak Nggak seketat seketat. yang dulu. Oh, Yang penting kita jangan, mana ada yang tahan diet gitu terus bener, ya, bener. bener-bener. Apalagi Tapi sekarang, apalagi gorengan ya. hikmahnya waktu itu nasi apa namanya, minyak goreng kan sempet mahal tuh. Oh, Aku nggak ngaruh karena nggak beli oh gitu. gitu. Karena suami akhirnya ikut juga, ikut pola makannya lo Iya, juga teh ya. iya kan, dia juga kan yang mau promil bukan Oh iya satu bukan lo orang. doang gitu ya, mesti berdua ya. Nah, itu dia, teman-teman juga yang cowok, Iya, iya. kalau memang mau berhasil program hamilnya ya sama-sama menjaga Setuju, apa setuju. yang kata dokter nggak boleh, apa Iya, yang ini tidak, yang boleh apa gitu. Olahraga sih intinya. bener-bener. Yang waktu pas bisa hamil itu ya itu, dijaga pola Hmm, makannya, olahraga, ya betul, minimal jalan kaki lah bangun betul, betul, pagi, betul. Dan kalau sekali nggak lagi sore.
betul. Hmm? Dan sekali lagi itu memang perjuangan berdua ya, kita nggak bisa sendiri. Kalau yang mau promil ya Iya, berdua gitu. Kalau punya berdua. pasangan Karena berdua kan kan gitu ya. kalau kan yang bikinnya berdua, kalau sendiri mah gak bakalan jadi anak. Bener, setuju banget. Setuju banget. Wah, ini gue yakin akhirnya mungkin banyak orang yang mudah-mudahan ya apa bukan Iya, tersentuh sih, tersadarkan bahwasanya ketika emang lu promil tuh berdua gitu, lo nggak bisa nuntut hanya rahim termotivasi. doang gitu, tapi isinya Mm-mm. rahim juga mesti sehat juga kan ya nggak sih? Iya, Support terus system jangan juga nyalahin aja pihak istri karena betul, memang dua-duanya harus diperiksa. Ada temen aku betul. yang istrinya udah periksa tapi suaminya nggak mau. Oh Mungkin ego gitu. laki-laki ya, tapi ya please lah laki-laki di luar sana. Padahal permasalahan bisa juga datang dari suami kan, atau dari istri ya Teh. Iya, Bener-bener setuju. gitu. Setuju. Aduh Teh, terima kasih banget ya Teh. Ini Oke. ceritanya udah pakai Mm-mm. segala kita berdua cirambai juga. Gue bener-bener begitu denger lu cerita tuh kayak sesek walaupun akhirnya gue gak pernah ngerasain apa yang lo rasain. Tapi gue kayak bisa deh bisa Jangan ngerasain di sampai. posisi lu. Mudah-mudahan lu sehat setelah ini, Amin, bener-bener amin. sehat. Insya Masih Allah berusaha. dapet. Mudah-mudahan juga pendengar podcast gue semuanya mendoakan lu. Amin ya Akhirnya Allah. keturunan ya Allah mudah-mudahan dan juga sekali lagi bisa jadi inspirasi buat orang lain ya Teh ya. Oke, Tina Oke. terima kasih ceritanya hari ini. Kita ketemu Sama. next time ya Teh. Gue belum pernah lagi ketemu sama lu lama banget. Kayak ketemu sekali itu Sip. doang, habis itu jangan lagi ketemu lagi ya. Iya. Oke, oke, makasih ya Teh. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Bener guys, gue sampai menyeka air mata mendengar ceritanya Teh Ina. Dan gue setuju banget sih, kadang-kadang ada banyak banget orang yang menilai perjuangan kehamilan itu hanya tentang perempuan, hanya tentang istri, dan hanya tentang rahim. Kadang kita kaum laki-laki lupa kalau sebenarnya perjuangan untuk mendapatkan keturunan itu ada perjuangan berdua gitu. Perjuangan kehamilan itu dibuat oleh dua orang gitu, maksudnya nggak bisa sendiri. Lo mesti bener-bener paham bahwasanya ketika ada keinginan atau program kehamilan, lo mesti dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki itu mesti dua-duanya sehat gitu. Kenapa jadi nggak fair hanya perempuan diperiksa, kenapa laki-laki enggak, itu juga jadi pertanyaan. Atau ketika ada pantangan, kenapa hanya perempuan yang berpantang, kenapa laki-laki enggak, itu juga salah gitu maksud gue. Jadi kita benar-benar harus detail. Kalau lo memang bertekad, punya keinginan, punya punya tekad untuk punya keturunan, ya berjuangnya bersama gitu. Terlepas nanti Tuhan akan tetap memberikan kepercayaan ke kita atau enggak, itu urusan lain, tapi usaha itu dilakukan berdua gitu. Ada banyak banget cerita yang mungkin gue denger atau kita baca di internet tentang orang-orang yang membuang bayi gitu ya, membuang anak, meninggalkannya di pinggir jalan. Allahu Akbar, gue udah gak tahu lagi mau bilang apa. Sementara di sebelah sana, di sisi lainnya, ada orang seperti Teh Ina yang benar-benar harus berurai air mata, berkeringat banyak, meluangkan waktu, menyisihkan materi lebih banyak untuk bisa diproses atau di tempat yang lo sekarang ada gitu, di tempat di posisi lo gitu maksudnya. Dan kita bisa membuang kesempatan itu semua, sementara banyak banget orang menginginkan hal-hal di posisi kita gitu maksudnya. Dan ini perlu bener-bener pemikiran yang lebih dalam dari kita semua, agar kita semua teredukasi, kita semua terpahamkan bahwasanya Tuhan menitipkan buah hati ke kita pasti dengan banyak hikmah yang ada di dalamnya. Kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan gitu ya. Jangan berpikir Tuhan itu nitip aja gitu. Ketika Allah diberikan titipan, berarti Tuhan sudah merencanakan sesuatu jalan buat lo, dan lo akan menikmati itu pada akhirnya. Dan itu harus kita pahamin. Dan gue udah gak bisa ngomong apa lagi. Gue berdoa bener-bener bukan cuma buat Teh Ina, tapi semua perempuan, semua pasangan di luar sana yang sampai hari ini masih berjuang untuk mendapatkan keturunan. Gue doain, gue yakin juga pendengar di podcast gue akan mendoakan lo semua
bisa segera sehat dan mendapatkan keturunan sesuai dengan apa yang lo cita-citakan dan sesuai dengan apa yang lo inginkan. Dan untuk lo, pasangan yang sampai hari ini mungkin belum diberikan keturunan atau bahkan mungkin sudah divonis tidak akan mendapat keturunan, kita juga berdoa lo diberikan kebahagiaan lebih dengan cara yang lain tanpa harus kebahagiaan dengan keturunan. Dan mudah-mudahan juga lo bisa dapat sisi kebahagiaan dari ponakan lo, dari adik lo misalnya, atau siapapun yang ikut memberikan support untuk lo semua dan keluarga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, mungkin dengan cerita yang berbeda, dengan cerita yang menginspirasi pula. Dan mudah-mudahan sekali lagi cerita ini bisa menginspirasi kita semua dan akhirnya bisa ngebuat kita menjadi lebih baik. Akhirnya gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.